Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya anakku sekalian. Jadi hari ini kita kembali ke materi matematika karena minggu lalu kita sibuk dengan ulangan harian kedua. Kenapa kita belum ulangan harian kedua untuk matematika itu karena memang materinya belum sampai. Jadi hari ini kita coba untuk kembali melanjutkan materi yang sudah ada. Gini ya, mungkin kalian pada bertanya kenapa materi kita agak lambat. Jadi memang saya sengaja seperti itu karena saya merasa bahwa meskipun kita cepat, kalau kalian tidak paham itu tidak gunanya. Jadi tidak apa-apa kita lambat, yang penting kita pelan-pelan dan kalian bisa paham dengan materi-materi yang saya sampaikan ya. Ya, jangan lupa selalu belajar agar materi-materi yang saya sampaikan ini kalian bisa kuasai karena tidak terlalu banyak ya. Jadi lebih bagus menguasai, masih lebih bagus sedikit tapi menguasai daripada banyak tapi semua tidak diketahui. Oke. Kita lanjut. Jadi hari ini kita masuk di materi merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, pecahan campuran dan persen. Jadi pecahan desimal itu kalian tahu adalah yang bentuk seperti ini, misalnya 0,5. Jadi ini adalah pecahan desimal ya, desimal. Nah, oke, kita lihat. Nah, pecahan desimal ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran dan persen. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan coba-coba merubah 0,5 ini menjadi pecahan biasa. Oke, coba kita lihat. Yang perlu kita ketahui bersama dulu, di sini ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan. Ya, catatan yang pernah saya mau sampaikan itu yang pertama adalah bahwa kita contoh seperti ini 0,1. Oke, 0,1, 0,11, 0,111, 0,1111 dan seterusnya. Oke. Perhatikan, apa fungsinya saya sampaikan ini? Fungsinya yaitu di sini ini akan menjadi catatan kita tersendiri bahwa jika satu angka di belakang koma berarti itu adalah per 10 ya. Kemudian kalau dia dua angka di belakang koma itu berarti per 100. Oke. Kalau dia 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. Kemudian kalau dia 4 angka di belakang koma berarti dia per 10.000, seperti itu. Nah, yang mana kita lihat angka di belakang koma? Kalian perlu tahu bahwa ini adalah angka di depan koma, kemudian ini adalah angka di belakang koma. Oke, angka di depan koma itu menunjukkan jika dia adalah campuran dan dia pecahan itu memiliki bilangan bulat atau bilangan utuh. Tapi jika dia adalah pecahan biasa yang tidak memiliki bilangan bulat atau bilangan utuh, dia pasti di depannya itu adalah 0. Oke, tapi kalau di depannya dia memiliki angka 1, 2 dan seterusnya, berarti pecahan itu adalah pecahan campuran yang memiliki bilangan bulat atau bilangan utuh, seperti itu. Oke, nah angka di belakang koma yaitu menunjukkan penyebutnya ya. Kalau dia satu angka di belakang koma berarti penyebutnya itu adalah 10. Oke. Kalau dia dua angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma penyebutnya 1000, 4 angka di belakang koma penyebutnya 10.000 dan seterusnya. Tambah satu angka, tambah satu 0. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti 0,5 itu 0 itu di depan koma itu adalah 0, berarti dia adalah pecahan biasa. Oke. Nah, perhatikan, kalau dia adalah pecahan biasa berarti tidak ada angka di depan. Oke, seperti itu. Tidak ada angka utuh, tidak ada angka bulat. Nah, kita pakai per, dia berapa angka di belakang koma? Satu angka.
Berarti ya satu angka di belakang koma kita pakai apa? Kita kembali ke sini. Satu angka di belakang koma ini, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Ini adalah berarti per 10. Nah, berapa di pembilangnya? Pembilangnya itu tinggal pindahkan dari sini. Ya, 5. Jadi 0,5 itu berarti 5/10. Kalau kita sederhanakan, ini tetap harus disederhanakan seperti aturan yang pernah saya berikan di awal sekali. Kita masing-masing bagi 5. Berarti 5 bagi 5 berarti 1, 10 bagi 5 berarti 2. Hasilnya adalah 1/2. Jadi 0,5 itu adalah 1/2. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Misalnya ada angka 2,5, ya. 2,5. Oke. Nah, sekarang di sini ada angka di depan koma. Berarti dengan melihat angka di depan koma ini, berarti pecahan ini adalah pecahan campuran. Ya, berarti bagaimana? Duanya itu kita pindahkan ke sini sebagai angka bulatnya dari pecahan campuran tersebut atau angka utuhnya. Oke. Jadi duanya itu kita pindahkan saja ke sini di depan. Nah, oke, berapa angka di belakang koma? 1, Pak. Oke. Berarti kalau kita satu angka di belakang koma, kita lihat di sini berarti satu angka di belakang koma, bukan angka 1, tapi jumlah angka di belakang koma maksudnya. Ini kan jumlah angka di belakang koma ada 1. Toh, angkanya adalah 5, tapi jumlah angkanya itu 1. Ini angkanya 1, tapi jumlah angkanya 1. Yang dimaksud bukan angkanya, tapi jumlah angkanya. Artinya jumlah angkanya berarti 1. Ini 1, ya. Ini satu angka, ini satu angka. Itu yang dimaksud. Satu angka berarti 10. Berarti 10. Nah, 5-nya ya, kita pindahkan saja ke sini. Ke sini, ya. Berarti ini masih bisa disederhanakan. Iya, masing-masing bagi 5 seperti di atas. Sama dengan 2-nya pindah, 2 yang bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti 2,5 itu adalah 2/2. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Misalnya 3,17 misalnya. Oke. 3,17. Oke. Kita akan rubah ke pecahan biasa atau campuran. Nah, pertanyaan dulu, ini biasa atau campuran? Campuran, Pak. Karena kenapa? Bukan 0 di depan, tapi dia ada angka bulatnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini adalah pecahan campuran. Berarti 3-nya itu pindah ke depan. 3 per. Nah, ini berapa angka di belakang koma? Ada angka 1, ada angka 7. Berarti berapa jumlah angkanya? 2. 2, angka 1 dan angka 7 berarti 2 jumlah angkanya. Di sini lihat berapa yang 2 angka di belakang koma. 1, 2. Berarti berapa? 100. Karena dia 2 angka di belakang koma berarti 100. Jadi di sini juga 2 angka di belakang koma berarti di sini adalah 100. Seperti itu. Nah, 17-nya. Ya, 17 ya tinggal pindah saja ke pembilang. 17/100, ya. Jadi apakah bisa disederhanakan? Ya, tidak bisa. Berarti berapa hasilnya? 3,17 berarti 3/17/100. Seperti itu, ya. Jadi itu cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Oke, seperti itu ya. Jadi yang perlu kalian lihat dulu, dia berapa angka di belakang koma. Nah, di situ menentukan bahwa dia per berapa. Apakah per 10, per 100, per 1000 atau dan seterusnya, ya. Kemudian angka yang di belakang koma itu dipindahkan menjadi pembilang, ya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini misalnya, coba kita ada soal seperti ini. 0,002 misalnya. Oke, 0,002. Nah, oke, kita rubah.
0,002 kita lihat di depan apa? Ada 0? Ya, 0. Berarti kalau dia 0 di depan, berarti dia adalah pecahan biasa, tidak ada angka di depan. Oke, sekarang berarti ini per berapa? Per berapa? Berarti penyebutnya. Kita lihat berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Ada 0, ada 0, ada 2. Berarti kalau dia 3 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Oke, dia per 1000. Nah, dia per 1000 berarti coba dilihat pembilangnya itu bagaimana. Pembilangnya itu adalah kita pindahkan saja, tidak ada masalah. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini, berarti berapa di sini? Harusnya kalau kita ikut aturan di atas, berarti di sini adalah 002 kan? 002 karena kita memindahkan langsung. Tapi 0 di depan itu ya, itu 0 di depan angka bulat itu tanpa adanya koma, berarti dia itu adalah tidak ada artinya. Berarti kita coret saja. Ya. Kalau kita coret berarti sama dengan berapa? 2 per 1000. Nah, karena 2 per 1000 masih bisa disederhanakan, kita masing-masing bagi 2. Berarti 2 bagi 2 1, 1000 bagi 2 itu berarti berapa? 500. Berarti 0,002 itu sama dengan 1/500, seperti itu. Ya. Oke. Segitu contohnya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Jadi di sini sudah kita pelajari tentang merubah desimal menjadi pecahan biasa, merubah desimal menjadi pecahan campuran. Oke? Persen ya. Nah, saya mau jelaskan dulu apa itu persen ya. Persen. Nah, pertanyaannya gini, di mana kalian sering mendengar kata persen ini ya? Jadi kata persen ini kalian sering mendengar mungkin di toko-toko. Diskon 30%, diskon 50%. Artinya potongan harga, diskon itu adalah potongan harga, artinya 30% dari harga yang normalnya. Seperti itu. Nah, coba. Jadi persen itu adalah tetap pecahan juga sebenarnya. Ya, jadi misalnya 0,10 misalnya 0,10 berarti ingat persen itu sebelumnya ya, kita lanjut. Persen itu sebenarnya adalah per 100 ya. Jadi persen itu adalah per 100. Lambangnya seperti ini ya, lambangnya seperti ini. Jadi persen itu adalah kata lain dari per 100. Nah, misalnya 0,10. Jadi 0,10 ini ingat per 100 itu berarti berapa? Per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi kalau 0,10 berarti dia adalah 10 per 100. Oke, karena dia 10 per 100 berarti karena setiap dia sudah per 100 di sini berarti dia itu sudah persen. Berarti 10 per 100 berarti 10%, seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya ada seperti ini ya. 0,5 misalnya. 0,5. Oke. Kita rubah menjadi persen. 0,5 itu sebelum menjadi persen kita rubah dulu menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran kalau memang dia campuran. Tapi ini karena dia 0 di depan berarti adalah pecahan biasa. 0,5 satu angka di belakang koma berarti per berapa? Per 10. 5-nya pindah ya, berarti 5 per 10. Nah, Pak, bagaimana Pak ini? Karena dia masih per 10, belum per 100. Nah, kalau dia seperti ini, usahakan dia harus menjadi 100. Penyebutnya ini harus berubah menjadi 100. Karena kapan dia masih 10, berarti dia belum persen. Karena persen itu per 100. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah kalikan angka agar penyebut ini bisa menjadi 100. Berarti berapa kali 10 dapat 100? Berarti 10. Nah, kalau misalnya penyebutnya dikali 10, berarti pembeliannya juga dikali 10. Harus sama. Berarti berapa? 5 kali 10 berarti 50. 10 kali 10 berarti 100. Nah, kita sudah dapat 50 per 100. Berarti dia sudah
persen. 50/100 sama dengan 50%. Seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Jadi usahakan setiap angka berapapun yang menjadi pernya, berarti dia per 100. Nah, jika ada angka seperti ini, misalnya 0,125 misalnya. 0,125. Oke. Ini pecahan campuran atau biasa? Biasa, Pak. Karena kenapa? Di sini 0, depan koma itu adalah 0. Nah, 0,125 itu berapa angka di belakang koma? 3, Pak. Berarti kalau 3 angka di belakang koma berarti per berapa? Per 1000. Berarti 125 pindah 125. Berarti 125 per berapa? Per 1000. Ya, seperti itu. Nah, berarti ini lewat, Pak. Karena yang kita butuhkan adalah 100. Iya, karena dia lewat. Ini karena tadi kurang berarti dikali. Karena dia lewat dari 100 berarti kita bagi. Ya, kita bagi. Kita bagi. Nah, bagaimana, Pak, caranya dibagi? Caranya dibagi adalah bagaimana? Caranya dibagi adalah kita mencari pembagi agar apa? Agar 1000 ini bisa menjadi 100. Berarti bagi berapa supaya 1000 ini menjadi 100? Berarti dibagi 10. Kalau di bawah dibagi 10, di atas juga dibagi 10. Berarti 1000 bagi 10 dapat berapa? Dapat 100. 125 dibagi 10 berarti berapa? 125 dibagi 10. 125 dibagi 10 itu berarti 12,5. Berarti 12,5 itu 12,5/100 berarti 12,5%. Seperti itu, ya. Jadi jangan bingung dengan angka seperti ini ya. Jangan bingung dengan angka seperti ini. Memang ada angka seperti ini tapi jarang kalian dapatkan. Karena kita biasa mendapatkan soal seperti ini cuma pada saat kita merubah persen. Jadi tetap diikuti saja langkahnya. Jadi dia itu adalah 12,5/100. Berarti 12,5/100 berarti dia adalah 12,5%. Karena yang kita cari adalah apanya? Kenapa di sini koma, Pak? Iya, karena kita cari itu harus 1000 ini menjadi 100. Jadi tidak untuk kemungkinan yang di atas itu adalah koma, seperti itu, ya. Jadi tetap kita melihat kepada angka akhirnya 12,5%, seperti itu, ya. Tetap kita akan biasanya juga mendapatkan angka bulatnya. Contoh seperti ini. Misalnya 0,120 misalnya. 0,120. Jadi 0,120 ini berarti berapa, Pak? 0,120 ini berarti 120/1000. Berarti 3 angka di belakang koma. Berarti kita masing-masing bagi berapa? Masing-masing dibagi 10 lagi. Karena kenapa? 1000 ini kita harus jadikan 100. Karena 1000 ini kita harus jadikan 100, tetap harus dibagi 10. Seperti itu. Nah, kalau di bawah dibagi 10, di atas juga harus dibagi 10. Seperti itu. Jadi, berapa? 100 bagi 10 itu sama dengan 1000 bagi 10 sama dengan 100. Ya. 120 bagi 10 berarti 12. Berarti 12/100 sama dengan berapa? 12%. Seperti itu. Ya. Gitu caranya ya. Jadi sekali lagi saya katakan jangan bingung dengan angka seperti ini. Pak, kenapa ada desimal? Dia juga ada persennya. Biasa terjadi, tapi kalau di SD itu akan jarang kalian temukan. Ini kebetulan contoh yang saya berikan, dia mendapatkan hasil yang seperti ini. Tapi ingat, jangan dilihat hasil 12,5%-nya. Tapi kenapa? Karena ini harus memang dibagi 10. Jadi kebetulan saja dia mendapatkan angka koma di atas. Karena kalau di bawah dibagi 10, di atas juga harus dibagi 10. Kenapa harus dibagi 10? Karena dia harus jadi 100. 1000 ini harus jadi 100. Berarti harus dibagi 10. Jadi di atas juga harus dibagi 10. Makanya dia dapat 12,5/100. Nah, kita mengacu pada angka terakhirnya. Karena ini adalah kita mau merubah pecahan desimal menjadi persen. Jadi kita dapat 12,5%. Oke. Ya, cukup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.